محمد رسول الله. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam fi syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Kampus rahimakumullah. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, karunia, berkahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kampus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak bersolawat di hari yang mulia dan disunnahkan ini, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai seorang khotib, mengajak kepada jamaah semuanya, wabil khusus kepada diri khotib, marilah terus kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan kondisi apapun, baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam kesendirian maupun kebersamaan. Karena sebab kemuliaan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah dapat diraih dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menapaki dinamika kehidupan sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan menghadirkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita akan membahas bagaimana ikhtiar usaha kita agar dapat kita lakukan dalam mampu menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Baqarah 151 hingga 153. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah taala membimbing manusia agar hidupnya benar dan jalannya lurus dengan mengutus nabi dan rasul yang diberi amanah serta tugas yang sangat mulia. Amanah tersebut meliputi mendidik, mengajar, membimbing, memandu dan mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan benar. Ini merupakan fungsi utama pengutusan para rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul Nabi Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat ini kita memahami bahwa tugas pokok seorang rasul adalah tilawatul ayat, membacakan ayat-ayat, tazkiyatun nafs,
membersihkan hati dan jiwa manusia, serta ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara bimbingan ilahiyah agar hidup kita terarah, mudah dan penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah-langkah praktisnya yang termaktub dalam Al-Quran. Paling tidak ada tiga langkah utama yang perlu kita tapaki untuk menggapai keselamatan dan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Langkah pertama untuk meraih kesuksesan dan keberkahan dalam hidup adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah, menyebut Allah dan senantiasa menghadirkan Allah dalam berbagai sisi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Pernyataan ini adalah janji agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingatnya, Allah pun akan mengingat kita dengan rahmat dan pertolongannya. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, di era digital saat ini sangat dibutuhkan para pelaku pembangunan, pelaku usaha, pejabat, pemerintah, ekonom, pendidik dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa yang kita harapkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kontrol diri yang maksimal, karena zikir yang dilakukan akan menjadi pengendali moral yang kokoh untuk kehidupannya menjalani sehari-hari. Ia tidak akan berani melakukan penyimpangan, korupsi, kejahatan, malapraktik dan penyelewengan lainnya, karena dia merasakan pengawasan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat luar biasa. Dia senantiasa berikhtiar memperbanyak zikir kepada Allah dalam kuantitas yang banyak, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Jemaah sholat Jumat Masjid Kampus rahimakumullah. Langkah kedua dalam menapaki dinamika kehidupan yang sangat kompleks saat ini adalah dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini dilakukan dengan memuji Allah atas segala anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat tersebut untuk taat, tunduk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat, menentang atau ingkar kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Udda As-Sabirin wa Zakirah Asy-Syakirin memaparkan bahwa rukun syukur itu ada 3. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut dan meminta tolong kepada Allah untuk menggapai ridhonya dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Manfaat dan faedah bersyukur akan kembali kepada pelakunya sendiri. Efek positif syukur akan kembali kepada orang yang melakukannya, bukan kepada Allah, karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan syukur hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Luqman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah
Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah Jumat rahimakumullah, langkah yang ketiga setelah zikrullah dan bersyukur adalah melakukan isti'anah, yaitu meminta tolong dan memohon bantuan hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi dari tauhid dan bentuk kepasrahan seorang hamba kepada penciptanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam isti'anah terkandung unsur ketundukan dari seorang hamba kepada Allah, penyerahan segala urusan kepada Allah, dan keyakinan bahwa kecukupan hanya Allah yang memberikan. Inilah konsekuensi dari ayat yang selalu kita ulang dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 4. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, akan tetapi memohon pertolongan kepada Allah tidak menafikan usaha manusia untuk mencapai apa yang ia kehendaki. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan semangat dalam berusaha sambil tetap bertawakal kepada Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, semangatlah meraih apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah putus asa. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dengan melakukan zikrullah kita bersyukur kepada Allah, lalu isti'anah secara konsisten dan komitmen, kita akan mampu mengantarkan diri pada kondisi hati yang senantiasa teguh dalam keyakinan yang kuat, iman yang mantap, dan ketenangan yang kokoh dalam menghadapi segala dinamika kehidupan kita saat ini. Setiap problematika hidup yang muncul akan kita kembalikan solusinya kepada Zat yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita, serta menjadi satu-satunya tempat kita mengadu dan mengajukan permohonan dan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah tips upaya kita agar bagaimana menjadi sukses sejati dalam menapaki dunia kehidupan kita saat ini untuk menuju kebahagiaan yang hakiki akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu dalam ketaatan, dalam keridoan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita selalu terarah, dibimbing oleh Al-Qur'an dan dituntun oleh as-sunnahnya, dan kita kembalikan hal-hal yang berbau kekeliruan, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah, kembalikan kepada fatwa-fatwa ulama, sehingga hidup kita menjadi terarah dan terukur, dan pada hakikatnya nanti kita akan mendapatkan predikat meninggal dengan husnul khotimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah secara bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kehidupan kita selama ini di dunia ini banyak menyimpang dari perintah-perintahnya, marilah secara bersama-sama kita introspeksi di bulan Muharram di tahun yang baru 1447 Hijriah ini. Marilah kita banyak mengintrospeksi diri kita, seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak kebermanfaat yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk agama kita, untuk bangsa dan untuk negara. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari maksiat, dari pembangkangan, dari ketidaktaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita di tahun baru Hijriah ini untuk selalu terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kita hidup ini hanya sementara dan kekal abadi, lamanya ada di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan untuk kita semua menjadi orang-orang yang mudah beramal, mudah dalam mencari ilmu, dan dimudahkan dalam semua urusan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wali ajdadina wali jaddatina wali abaina wali ummahatina wali aqribaina wali man lahu haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul